Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Berbahasa Inggris Channel. Sekarang kita ada di pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 11 dalam tema Letter Writing. As its name, tema kali ini kita akan membahas bagaimana sih menulis surat yang baik dalam bahasa Inggris. Nah, jenis surat dan fokusnya nanti seperti apa, itu akan kita pelajari lebih lanjut. Yuk kita mulai aja ya videonya. We have two types of letters in English. The first one is what is called as formal letter, and the second one is informal letter or also known as personal letter. Jadi ada dua tipe surat nih dalam bahasa Inggris, yang formal letter, surat resmi atau surat formal, ada juga yang informal, surat yang informal atau lebih personal. Nah, di video kali ini fokus kita ada yang di personal letter ya. Nah, gimana sih kalian kalau mau nulis surat, misalnya kalian punya teman di luar negeri, itu kalian mau nulis suratnya seperti apa caranya yang lebih casual gitu. Nah, itu akan kita pelajari di video kali ini. So, without any further ado, let's get started. What is the function of writing a personal letter? Well, the personal letter is written to people we know, such as our friends, parents, siblings, and cousins. Jadi biasanya kita nulis personal letter itu ke orang-orang yang kita sudah kenal. Jadi sudah tahu terlebih dahulu tapi misalnya tinggalnya jauh kayak gitu. Nah, itu kita mau berkabar misalnya, nah itu kita menggunakan personal letter. Tadi terus kita lihat kalimat selanjutnya, writing personal letter has two functions. Kalau menulis personal letter ternyata punya dua fungsi nih. Apa aja? It is to not only written to inform, but also to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi personal letter itu selain untuk tadi saling bertukar informasi, bertukar kabar, juga punya fungsi lain yaitu untuk menguatkan ikatan hubungan gitu ya, antara satu orang yang nulis dan yang penerimanya. Begitu pula yang nanti misalnya penerimanya balesi ke si pengirimnya tadi yang pertama, karena tadi basicnya adalah personal letter itu ditulis ke orang-orang yang kita sudah kenal. Jadi intinya kayak menyambung tali silaturahim gitu loh, fungsinya personal letter. Selanjutnya kita akan bahas tentang language features dari personal letter. Language features itu apa sih? Language features itu adalah keistimewaan bahasa. Jadi keunikan-keunikan yang biasanya muncul di personal letter. Ada apa aja? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, ada dua hal penting nih di sini. Yang pertama ada yang di sentence structure, yang kedua nanti di stylenya dari personal letter. Seperti apa? Kita lihat yang sentence structure dulu. Pertama, accuracy of grammar is important. Itu udah jelas ya, grammarnya personal letter tetap harus benar. Format penulisan grammarnya menggunakan tenses apa, terus kalau untuk kalimat imperatif seperti apa, kalimat tanya seperti apa, itu udah tidak ada tawar-menawar nih yang nomor satu. Nomor 2, complete sentence are expected. Nah, meskipun kita itu menggunakan personal letter tadi lebih informal, lebih casual gitu ya, tapi diharapkan kita juga tetap menggunakan kalimat yang lengkap. Kenapa? Ya karena untuk memudahkan tujuan komunikasi, jadi dua-duanya bisa saling memahami. Makanya penting sekali kita menggunakan kalimat yang lengkap, yang jelas juga tanda bacanya. Misalnya kamu menulis satu kalimat diakhiri dengan titik baru kalimat berikutnya, jadi harus jelas ya, karena kan kita bukan berkomunikasi hadap-hadapan secara langsung. Kalau nggak paham tuh nggak bisa langsung kamu tanya, maksudnya apa gitu kan, nggak bisa, karena ini letter. Jadi untuk menghindari miskomunikasi diharapkan kalian juga menulis dengan kalimat yang benar dan lengkap. Nah, terus yang poin ketiga itu slang can be used. Maksudnya slang can be used, slang itu tuh lebih ke bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang apa ya, bukan bahasa yang formal gitu loh. Nah, ini tadi karena ini personal letter jadi boleh pakai slang. Terus misalnya use the contraction such as I'll, I'm, will, seperti itu. Nah, contraction di sini tuh maksudnya singkatan. Singkatan tapi yang semua orang kira-kira akan paham ya. Contoh kata I'll itu kan I will maksudnya. I'm kayak gini, I petik M itu maksudnya I am. Will, ini contohnya we will gitu. Itu boleh ditulis di personal letter. Kalau formal letter diharapkan nulisnya we spasi will. Nah, tapi kalau personal letter bisa kalian singkat jadi we petik L double L.
Terus yang berikutnya nomor 5, use personal pronouns such as I, we, you. Nah, karena ini kalian menulis personal letter yang tadi di fungsinya itu kita udah kenal orangnya yang kita tulisin suratnya, jadi boleh nih kita nggak terlalu formal, jadi kalian bisa pakai kata I, we, you kayak gitu. Dan pakai use active voice, maksudnya ini formatnya tentang menggunakan kalimat aktif. Kalau kalian, nanti ada sih pelajaran di kelas 11 ini tentang kalimat pasif. Kalau di bahasa Indonesia kan juga pernah tahu ya, jadi kalau personal letter itu diharapkan lebih pakainya yang kalimat aktif, bukan yang kalimat pasif, kayak gitu. Kemudian di part style, kalau style gimana? Language use may be personal like first and second person pronouns. Nah, untuk stylenya tadi kita boleh pakai, ini sih mirip sama yang ini. Boleh pakai the first or the second person pronouns. Jadi kalau yang first itu biasanya I sama we, sedangkan yang second person itu yang you, orang yang ditunjuk, yang diajak bicara gitu. Terus be warm, stylenya itu yang warm, yang hangat, jangan judgmental, jangan kita tetap harus terlihat ramah gitu loh dalam menuliskan si surat ini. Kemudian use the person's name you are writing to. Nah, untuk lebih mengakrabkan, untuk lebih warm lagi gitu ya, ini poinnya masih nyambung, kita bisa menyapa atau menggunakan nama orang yang kita tuliskan suratnya ini. Misalnya kita nulis surat buat Budi gitu ya, jadi kita dari awal bisa menyapa, Dear my beloved cousin Budi. Nah, seperti itu. Terus very sentence length, ini maksudnya panjangnya kalimat itu boleh bervariasi, tidak mesti cuma ada subjek, predikat, objek, titik, itu tidak mesti. Boleh kalian nulisnya subjek, predikat, objek, terus ada kata keterangannya, atau cuma kalimat berikutnya subjek sama predikatnya aja. Pokoknya tadi tetap bisa dipahami, tapi nggak ada struktur khusus yang harus diikuti. Kemudian write in a natural conversational style. Nah, kalau nulis personal letter, kalian bisa yang natural aja, yang kayak kalau kalian seperti berhadapan langsung, tapi ini tertulis dan harus memperhatikan kaidah penulisan lebih baik lagi. Cuman nggak harus seformal itu kayak misalnya tadi kepada yang terhormat Budi, itu nggak perlu. Tadi kamu bisa ngomong Dear my beloved cousin Budi. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir di part style, let your personality shine through your writing. Nah, maksudnya ini tuh jangan kalian jadi berpura-pura dalam tanda petik gitu ya, sok-sokan terlalu formal atau terlalu sok-sokan mau menghormati, padahal kalau ketemu langsung tuh nanti beda cerita gitu. Nanti orangnya yang baca malah bingung, ini bener bukan orang yang aku beneran kenal itu yang nulis surat ini, kayak gitu. Jadi ya be natural aja intinya. Next, ke bagian yang paling penting dari suatu surat, yaitu strukturnya. Harus ada apa aja, kita lihat yuk. Pertama, ada date, yaitu tanggal kamu nulis surat itu. Nah, letaknya ada di mana? Di top left, di kiri atas. Habis itu kamu boleh ngasih spasi atau dilompati satu baris, misalnya kalau pakai kertas, kamu nulis address nih. Addressnya siapa? Apakah address penerima? Bukan, tapi address kamu saat nulis surat tersebut. Misal kamu nulis suratnya pas lagi liburan ke Bali. Nah, yang kamu tulis adalah alamat ketika kamu di Bali, meskipun rumah kamu aslinya ada di Jakarta misalnya. Terus surat itu mau kamu tujukan ke teman kamu yang ada di Banjarmasin. No, kamu tetap nulis suratnya adalah ketika kamu di Bali, ya pakai alamat kamu di Bali gitu ya, addressnya. Terus letak addressnya itu ada di top right, di kanan atas. Jadi tadi tanggal di kiri atas, spasi atau dilompati satu baris, di kanan atasnya kamu tulis alamat. Kemudian kamu tulis yang namanya salutation and name. Salutation itu lebih ke sapaan gitu ya, misalnya Dear Budi atau My beloved cousin Sinta. Nah, kata dear atau my beloved itu termasuk ke salutation. Terus jangan lupa juga dituliskan nih nama orang yang kamu tuju suratnya. Kepada siapa sih surat ini ditujukan gitu. Next, ke introduction. Nah, ini bagian opening nih dari suatu surat. Biasanya kalau kamu yang mulai nulis surat, itu kamu lebih baik menanyakan kabar. Kabar misalnya how are you, terus how's life going, dan lain sebagainya. Jadi kamu nanyain kabar. Atau bisa juga kalau bentuknya ini adalah orang tersebut udah pernah ngirimin kamu surat, terus kamu sekarang merespon surat tersebut. Nah, sebaiknya kamu nanggepin dulu nih isinya surat yang kemarin. Misalnya,
Wah seneng banget ya, 2 hari lalu aku tuh baru menerima surat dari kamu, rasanya kayak mimpi deh, karena kita kayak udah 8 bulan ini nggak saling berhubungan karena corona atau apa gitu misalnya. Nah itu bentuk tanggapan terhadap the previous letter. Next ke bagian body. Nah ini bagian utama dari suatu surat ya. It includes what you want to write to the other person. Nah ini isi intinya tuh, kamu nulis tuh kenapa. Misalnya kamu cuman mau cerita mau curhat aja, misalnya ya ampun sekolah online ternyata kok gini banget misalnya. Nah atau misalnya kamu mau cerita tentang pengalaman liburan kamu atau apa gitu. Nah itu semua ada di part body. Next ke bagian closure atau penutup. Nah, the part indicates that the letter is going to end. Nah, ini bagian yang bagian penutup lah ya, kalau surat ini udah mau selesai. Misalnya, that's all from me. I'm so happy to get the response from you. Misalnya itu boleh ditulis di part closure. Next, setelah ditutup nih tadi, kita juga punya yang namanya complimentary closure. Maksudnya apa complimentary closure? Itu tuh lebih ke ekspresi untuk menutup. Misalnya kalau di surat bahasa Indonesia di bawah tuh biasanya kita sering dengar kata hormat kami, hormat saya. Nah itu juga itu di bahasa Inggris namanya complimentary closure. Biasanya di surat personal letter kamu bisa ngomong love you, sincerely yours, atau love gitu juga boleh. Terus kamu boleh di bawah complimentary closure ini tadi, kamu boleh nulis tanda tangan. Boleh bentuknya tanda tangan, boleh dari inisial dari nama kamu. Misalnya penulisnya adalah Ahmad Budi Santosa. Kamu boleh nulis tanda tangan, atau boleh juga pakai inisial ABS, kan tadi Ahmad Budi Santosa. Gitu. Terus terakhir ada bagian PS. Kita sering lihat ya di di surat-surat. PS itu maksudnya apa? PS itu ternyata kepanjangan dari postscript. Isinya afterthought in a letter. Jadi kayak informasi tambahan aja gitu loh. Nanti kita lihat di contoh ya bagian PS itu seperti apa. Ini boleh ada boleh enggak ya yang PS, tapi yang lainnya harus ada. Sekarang kita lihat dulu yuk some expressions for letter writing. Biasanya kalau kita nulis surat, kita mau memulai dengan misalnya mengucapkan terima kasih atau rasa syukur gitu, kalau ini bentuknya merespon surat sebelumnya. Atau misalnya teman kamu ngirimin kamu hadiah, terus kamu mau berterima kasih karena udah dikirimi hadiah misalnya, itu bisa dengan expressions of gratitude. Contohnya apa? Expressions of gratitude, misalnya I'm just writing to thank you for bla bla bla. It was very kind of you to titik-titik. Thanks very much for titik-titik. I'm very grateful for titik-titik gitu ya, untuk yang expressions of gratitude. Kalau expressions of giving advice di letternya, misalnya ngasih saran apa? Well, I thought about it and if I were you, I would bla bla bla. Misal kamu mau ngasih saran, kalau if I were you di sini kan maksudnya kalau aku jadi kamu, aku akan bla bla bla. Untuk pelajaran ini if, kenapa kok to be-nya pakai were, ini ada di pelajaran if conditionals ya, tipe kedua. Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box kalau kalian bertanya-tanya kok bisa I pakai to be were, biasanya kan pakai was. Ada aturannya itu ya. Terus expressions lain yang untuk giving advice, have you thought about titik-titik? Gakkah kamu kepikir untuk melakukan A misalnya daripada melakukan B? Bisa juga, in your last letter you said you weren't sure what course of action to take. I suggest bla bla bla. Nah, untuk memberi advice kita juga bisa pakai expressions I suggest. Ingat ya di pelajaran bab 1 kemarin tentang offers and suggestions. Nah, itu bisa kita pakai expressions untuk ngasih suggestions, untuk ngasih saran. Miss akan link juga videonya di card kanan atas. Terus bisa juga kalian ngomong dengan I think you shouldn't bla bla bla. Menurutku kamu nggak perlu gini deh. Nah itu juga boleh untuk ngasih saran. In your last letter you asked me about bla bla bla. I think bla bla bla. Nah ini juga bisa ngasih saran nih. I think, dengan menggunakan ekspresi I think, saya pikir lebih baik seperti ini gitu. Terus kalau untuk delivering good news, kalau letter kamu tadi ini fungsinya adalah untuk memberikan kabar baik, itu ekspresi yang bisa dipakai misalnya
I'm sure you'll be happy to hear that bla bla bla. Aku yakin banget kamu akan seneng kalau aku mau cerita kalau aku punya prestasi baru misalnya. Atau I'm sure that you'll be interested in knowing that, bisa juga. By the way, did you know that bla bla bla. Ini bisa kayak membuka informasi yang lebih humble gitu ya, mau delivering newsnya. Kamu tahu nggak sih kalau aku menang lomba kemarin misalnya. OMG, you'll never guess what happened. Ini juga bisa. Kamu gak akan nyangka apa yang terjadi. I'm totally ecstatic to hear about bla 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 juga boleh. I was happy beyond limits to read that. Nah, ini kalau ini lebih ke misalnya teman kamu yang nulisi surat itu dapat prestasi, terus kamu membalesi, ya Allah aku ikut seneng gitu misalnya. Nah, ini kita bisa pakai expressions yang ini. I was happy beyond limits. Aku bahagianya tuh sampai banget gitu loh intinya. To read that bla bla bla. Nah, kalau yang tadi itu delivering good news, kalau delivering bad news itu kita harus jangan ujuk-ujuk langsung yang jeleknya yang disebutin gitu. Ada expressions yang harus menunjukkan empati dan lain sebagainya. Misalnya dengan mengatakan, I'm sorry but I have to tell you that my neighbor is passed away. Misalnya tetanggaku yang kamu maksud itu tuh udah meninggal misalnya, kan sedih tuh ceritanya, pakai I'm sorry di depannya. Bisa juga dengan expressions bad news, I'm afraid but no way to avoid it, so here it goes. Nah, ini kamu kalau mau lebih to the point bad newsnya tapi ngasih rambu-rambu dulu bahwa ini akan ada sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi. Nah, itu kamu bisa pakai expressions yang ini. Terus bisa juga I'm extremely sorry to hear that bla bla bla. Aku juga ikut sedih untuk mendengar karena hal ini terjadi, misalnya boleh. It was heart-wrenching to read about. Nah, yang ini mencabik-cabik hatiku. Nah, itu juga bisa expressions of delivering a bad news. Jadi nggak terlalu nggak ujuk-ujuk hal buruknya yang disebutkan. Terus bisa juga letter kamu menggunakan expressions of asking help. Dengan kata, I wonder if you could help me. Aku berharap kamu bisa membantu saya. I hope it's not too much to ask about. Nah, aku berharap ini nggak jadi merepotkan kamu loh kalau aku meminta bantuan untuk apa. I wonder if I could ask you a favor. Could you bla bla bla. Aku minta bantuan kamu, boleh nggak? Bolehkah kamu misalnya membelikan aku sepatu baru gitu. Nah, bisa juga expressions yang untuk apologizing. Apologizing itu apa? Apologize itu meminta maaf. Wait, bisa tulis dulu di sini ya. Meminta maaf. Apa aja expressionsnya? I'd like to apologize for. Aku mau minta maaf untuk apa? Misalnya untuk kesalahan ku yang sampai kamu jadi marah sama aku, boleh. Atau I'm sorry that, boleh sesimpel I'm sorry juga boleh. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Nah, ini misalnya kalau kamu mau lebih penyesalannya yang lebih dalam, sampai kata-kata tuh tidak akan bisa, kata-kataku ini tuh tidak akan bisa menghapus lukamu, tapi ya mau gimana lagi, aku betul-betul minta maaf. Berikutnya ini ada berbagai contoh ekspresi yang biasanya dipakai di personal letter. Kita lihat ya, untuk part salutations misalnya atau sapaan, itu kalian bisa pakai berbagai kata. Bisa dengan dear Budi, dearest Sinta, sweetheart, darling, my dear, my love, dan lain sebagainya. Tergantung dari apa kalau salutation? Tergantung dari how well you know the person you are writing to. Seberapa deket sih kamu tuh kenal sama orang yang kamu tulisin suratnya. Kalau kenalnya biasa-biasa aja, biasanya kita pakai dear. Tapi kalau udah lebih lebih lengket gitu hubungannya, kita bisa pakai sweetheart, bisa pakai darling gitu. Tergantung dari seberapa dekat kamu mengenal orang tersebut. Terus untuk mengawali surat, biasanya kita tadi bisa menanyakan kabar, bisa bentuknya untuk membalas surat sebelumnya. Kita bisa ngomong dengan kata how are you, sesimpel katanya apa kabar dengan how are you, itu bisa mengawali surat kita. Atau hope this letter finds you, thanks for your last letter. Ini maksudnya
mudah-mudahan surat ini nyampe ke kamu ya. Makasih banget loh tentang suratmu yang kemarin, itu bisa. It was so good to hear from you. Senang banget deh kemarin aku akhirnya dapat kabar dari kamu, juga bisa. Sorry for answering late. Nah, yang ini lebih ke expressions karena kamu telat balesin suratnya. Atau kamu juga bisa nulis di sini, I'm sorry I should have written earlier. Maaf banget nih, harusnya aku nulisnya udah dari lama nih. Jadi kita nggak serindu ini misalnya. Haven't heard from you in a while, so I thought bla bla bla, ini juga bisa. Udah lama ya nggak dengar kabar kamu, jadi aku pikir aku pengen nulis surat deh untuk tanya kabar kamu, misalnya juga boleh untuk mengawali surat. Terus untuk mengakhiri surat di bagian closure-nya kita bisa nulis I'm looking forward to seeing you soon. Aku harap bisa segera ketemu kamu nih. Atau I'm looking forward to hearing from you soon. Aku harap bisa dengar jawaban dari kamu. Atau I'm waiting for the quick reply. Aku harap kamu segera balas surat ini ya. See you juga bisa. I'll write soon. Nanti aku akan sering-sering nulis lagi deh segera. I'll have to stop now. Nah, ini mengindikasikan kamu mau menyelesaikan suratnya, mau mengakhiri maksudnya. Looking forward to seeing you again juga bisa ke indikasi mau mengakhiri surat tersebut. Terus untuk yang complimentary closure, itu bagian yang di akhir sendiri setelah closure tadi ya. Itu kamu bisa nulis yours, hormat kami tadi dulu. Bisa kamu nulis yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes, terserah sih. Ini contoh-contohnya ekspresi yang sering digunakan di complimentary close. Then kita masuk ke contoh suratnya ya, gimana sih penulisannya dan posisinya gimana yang tepat. Well, let's check this out. Pertama, kita lihat dari date-nya dulu. Ingat, ditulis di kiri atas, January 12, 2014. Habis itu ditulis juga nih alamat di kanan atas, Jalan Senggini Raya Lombok, Nusa Tenggara Timur. Habis itu kamu mulai dengan salutation, Dear, my dear lovely city. Nah, ini kamu ngasih sapaan kan, my dear lovely. Terus namanya, surat ini kepada siapa? Oh, kepada Siti. Terus kita greetings di awal, hello. Habis itu introductionnya sesimpel tanya, how are you sweetie? Apa kabar? Terus kita masuk ke inti dari surat tersebut. I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. You know we are in Lombok right now, it's so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senggini beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I'm enjoying my cup of coffee. Nah, ini paragraf yang pertama dari bagian isinya. Dia cerita, maaf, aku tahu sih kamu marah sama aku karena udah lama nih aku nggak nulis surat ke kamu. Sorry ya, maafin aku dong. Kamu tahu aku tuh sekarang lagi ada di Lombok, seneng banget deh karena indah banget Lombok itu. Terus aku tuh lagi di cafe di pantai Senggini gitu. Terus mamaku tuh lagi shopping. Biasalah mama kalau shopping kan lama ya. Jadi ya udah aku tak nulis surat aja sambil menikmati my cup of coffee sambil ngopi-ngopi cantik gitu ceritanya. Paragraf kedua yang masih bagian dari konten atau isi, dia ngomong, you know yesterday we went to Gili Nanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been so much more fun. Yang di sini dia cerita, aku kemarin ke Pulau Gili Nanggu nih. Terus itu letaknya ada di bagian southwest. Apa sih namanya berarti? Barat daya. Ya. Itu dari Lombok. Terus tempatnya cantik banget. Aku di sana tuh sampai ikut snorkeling juga. Nah, snorkeling di situ tuh banyak ikannya cantik-cantik banget. Aku harap tuh sebenarnya kamu tuh bisa ikut juga kayak gitu.
Terus paragraf berikutnya masih di part content. Mom was making sure that we didn't miss any side of the whole city, so we had practically been everywhere. Nah ini ceritanya mamahnya tuh benar-benar ngajak jalan-jalan ke mana-mana di Lombok. Jadi setiap tempat wisata tuh dikunjungi. Nah itu bisa bagian dari cerita atau konten dari letter ini. Terus kalau kamu mau mengindikasikan ditutup nih di contoh surat ini, dia ngomong I have to go, mom is here, I'll see you soon. Oke, ini aku harus pergi sekarang. I'll see you soon. Aku berharap bisa segera ketemu sama kamu kayak gitu. Itu bagian closure-nya. Terus di bagian closing-nya, complimentary close-nya dia ngomong lots of love. Terus so ini biasanya diartikan terima kasih ya. Ini nggak tahu dari bahasa mana deh. Jadi terkenal kata so itu. Terus itu complimentary closure. Habis itu dia nulis, ini penulis surat ini namanya siapa? Lana. Boleh signature, boleh nama kamu gitu kan. Terus di PS. Nah di contoh surat ini dia ada PS-nya. Tadi postscript-nya. Postscript-nya isinya apa? I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Aku membawakan kamu banyak banget souvenir dan gambar-gambar. Nah, itu ditulis di PS. Boleh nggak sih ini ditulis di sini? Boleh ya jawabannya. Kan ingat tadi PS itu tidak wajib ada. Kalau menurut kamu nggak ada informasi tambahan yang harus disebutkan di letter tersebut, ya nggak usah pakai PS gitu. Kamu tulis aja di body-nya. Oke. Ini ya contoh suratnya, semoga bisa membantu kamu memahami penulisan surat dengan baik dan benar, terus letak-letaknya tolong juga diperhatikan. Well, I think that's all for letter writing. I hope you understand it well and I'll see you soon students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.